Oke, selamat pagi buat semuanya. Perkenalkan, nama saya Firm Bintang Parto Tumorang dari kelas B dengan NPM 2217051080. Di sini saya akan membuat atau mengerjakan tugas pertama dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Yang pertama ada pengertian teori komputasi. Apa sih pengertian teori komputasi? Teori komputasi itu adalah cabang ilmu komputer dan matematika yang membahas apakah dan bagaimanakah suatu masalah dapat dipecahkan pada model komputasi menggunakan algoritma. Bidang ilmu ini terutama membahas hal terkait komputabilitas dan kompleksitas dalam kaitannya dengan formalisme komputasi. Next, pengertian teori automata. Dan apa sih pengertian automata? Yaitu automata adalah model matematis atau mesin abstrak yang digunakan untuk mempresentasikan sistem otomatis atau proses pengambilan keputusan. Automata digunakan untuk menggambarkan bagaimana suatu sistem berperilaku atau berinteraksi dengan input yang diberikan. Mereka berfungsi sebagai alat penting dalam teori komputasi, teori bahasa formal, dan berbagai bidang ilmu terkait. Dan automata dapat mengambil berbagai bentuk dan masing-masing jenis automata memiliki tingkat kekuatan dan ekspresivitas yang berbeda. Jenis automata yang paling umum meliputi finite automata atau kalau bisa bahasa Indonesianya itu automata berhingga, push down automata atau dalam bahasa Indonesianya automata tumpukan, Turing machine atau dalam bahasa Indonesianya mesin Turing, dan banyak lagi. Masing-masing jenis automata memiliki karakteristik dan kemampuan yang unik, yang memungkinkan mereka digunakan untuk mengatasi berbagai macam masalah komputasi, analisis bahasa, pengenalan pola, dan pemodelan sistem otomatis. Pengertian teori bahasa. Teori bahasa itu apa sih? Pengertian teori bahasa adalah cabang ilmu yang mempelajari bahasa dan penggunaannya dengan pendekatan formal, matematis, dan analitis. Ini mencakup pemahaman struktur, aturan, dan makna dalam bahasa manusia, serta bagaimana bahasa tersebut dapat direpresentasikan, dianalisis, dan dimodelkan secara sistematis. Tata bahasa formal juga termasuk studi tentang aturan dan struktur yang mengatur cara simbol-simbol dalam bahasa formal digunakan untuk membentuk kalimat dan frasa. Berikut ini adalah beberapa konsep penting dalam tata bahasa formal. Yang pertama ada tipe tata bahasa atau kalau bisa disebut grammar type. Yang kedua ada language generation. Yang ketiga ada context free grammar. Dan selanjutnya pengertian bahasa reguler. Pengertian bahasa reguler adalah salah satu tingkatan atau kelas bahasa dalam teori bahasa formal yang penting dalam pengenalan pola, analisis teks, kompilasi, dan banyak aspek lain dari pemrograman dan komputasi. Di bahasa reguler ini juga mempunyai finite automata, yaitu ada 5. Yang pertama ada queue atau set of states. Queue adalah himpunan set dari semua keadaan atau state yang mungkin dalam automata. Setiap state dalam queue mewakili satu kondisi dalam automata. Automata berhingga biasanya memiliki setidaknya satu state awal dan mungkin beberapa state akhir yang menandakan akhir dari pengolahan. Yang kedua ada alfabet. Alfabet adalah himpunan set simbol-simbol yang membentuk alfabet yang digunakan dalam bahasa yang dikenali oleh automata. Simbol-simbol ini adalah input yang akan diproses oleh automata. Yang ketiga ada transition function. Adalah fungsi transisi yang menghubungkan satu state ke state lainnya berdasarkan input yang diterima. Yang keempat ada start state. Seperti namanya, start state adalah state awal di mana automata memulai prosesnya. Ini adalah state pertama di mana automata berhenti pada awal pengolahan. Yang terakhir, ada set of accepting states. F adalah himpunan set dari state-state akhir atau accepting state yang menandakan bahwa automata telah menyelesaikan prosesnya dan input diterima. Jika automata berada dalam
salah satu state dalam F. Setelah pemrosesan input, maka input dianggap diterima dan valid. Oke, mungkin sekian dulu video dari saya. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan.